hari ini terima kasih banyak teman-teman mau datang di acara Family Gathering. Family Gathering acara yayasan, kebetulan kemarin diajakin sama Bang Indar sama teman-teman, katanya suruh isi. Jadi karena ini Family Gathering nggak perlu lama-lama, cuman kita butuh waktu nggak lama lah insya Allah. Mungkin 15 menit nggak nyampe gitu. Ada tema ya. Jadi hari ini materinya tentang agile. Wah, keren ya. Jadi bahasanya itu agile. Ada yang pernah dengar tentang agile nggak? Agile. Apa agile? Apa agile? Penjara. Ada lagi yang lain pernah dengar tentang agile? Ini lagi tangkas. Nggak pernah. Jadi agile ini lagi ngetren di semua perusahaan. Jadi mau perusahaan yang tapi mulainya dari perusahaan digital. Contoh perusahaan yang agile itu artinya sebenarnya bisa merubah atau gesit, tangkas, atau mengikuti perkembangan zaman. Jadi salah satunya contohnya Spotify, Gojek, gitu kan. Memang pertama kali itu perusahaan-perusahaan digital dia cepat berubah, gitu. Nah, agile itu artinya itu, jadi tangkas, gesit. Zaman sekarang kita yang bekerja itu harus agile juga, gitu. Jadi di semua perusahaan udah nggak bisa tuh, itu bilang oh ini saya, ini apa, itu udah nggak bisa, gitu. Kalau nggak kegiles, kayak cerita Nokia yang paling gampang lah, dia bilang oh saya ini, dia nggak mau berubah gitu, kayak Android atau apa, ya akhirnya kegiles zaman, gitu dia berubah, nggak berubah gitu. Dan itu berlaku, yang bahaya bukan orang berpikir oh ini buat perusahaan besar, oh enggak, perusahaan kecil pun lebih bahaya lagi, gitu. Kalau dia nggak berubah, ya dia akan kegiles. Next. Nah, agile itu yang penting itu bukan sebenarnya gerakannya, tapi mindset orangnya, gitu. Jadi ada orang yang mindsetnya growth, berkembang, ada yang dia udah mentok fix. Fix itu gini, misalnya oh udah enggak, saya itu udah takdirnya kayak gini, kamu mau terima saya boleh, enggak, gitu. Pinter itu ya saya, kepintarannya saya ya cuma segini, gitu. Kan ada orang yang begitu. Mungkin Pak D, Syah Ahmad ngadepin orang gitu kan, waktu mimpin yayasan bagaimana, atau dimanapun, itu nemu tuh ada orang yang begitu. Ada juga yang enggak, agile-nya itu apa, mindsetnya growth, cara mikirnya bisa diajak bicara, bisa dia mau ikut berkembang gitu. Nah, intinya sebenarnya itu, kalau agile itu di mindset gitu. Jadi bukan sekedar kalau ada orang bilang oh sekarang kita harus pindah digital, semua harus punya aplikasi, harus pindah ke aplikasi. Nah itu salah satu dari agile, aplikasi buat memudahkan. Tetapi punya aplikasi belum tentu juga berubah gitu, karena mindset orangnya kan nggak berubah gitu. Lanjut. Nah, di sini kalau kita bicara agile coaching, orang nanya coach itu apa, mentor itu apa, trainer itu apa. Dulu coach itu hanya mengantarkan si perusahaan ini sampai ke tujuan. Saya hanya mengantarkan. Saya tidak bertugas ngatur. Gitu. Tidak boleh ngatur, mengarahkan aja nggak boleh. Itu prinsip coach sebenarnya. Terus muncullah agile coach. Agile coach itu bisa 3. Satu, ngarahin juga bisa, nge-mentorin sama nge-training. Jadi kalau saya prinsipnya coach berdasarkan ICF dari Federasi Amerika, saya harusnya tidak boleh jadi trainer. Ya kamu coach aja gitu. Tapi karena saya sudah ngambil sertifikasi Agile Coach ini dari USA juga, dari IC Agile, saya bisa nge-coach, bisa trainer, bisa nge-mentoring gitu. Jadi kita punya standar gitu kan. Nah, kenapa sebuah perusahaan saat ini lagi di Telkom itu udah ada 350 coach gitu. Dan sekarang kayak MK itu punya orang-orang yang ikut coach gitu ya gitu. Lanjut. Nah ini kenapa orang nggak bisa berubah, si perusahaan itu nggak berubah. Satu, perusahaan itu punya budaya sendiri, bertentangan sama prinsip agile. Jadi gini, si perusahaan ini punya budaya, misalnya bos-bosnya punya budaya gitu. Terus oh saya maunya begini gitu, nggak bisa dikotak-katik. Itu salah satu yang kenapa perusahaan itu nggak agile. Rata-rata ada di bosnya juga.
Yang kedua, pengalaman mereka nggak punya buat agile. Kurangnya dukungan manajemen. Misalnya saya mau berubah nih, gitu, butuh cost, gitu, si perusahaan nggak, si manajemennya udahlah nggak penting, gitu, nggak support. Terus orang-orang yang di dalamnya nggak mau berubah. Jadi misalnya saya diajakin, ayo Munir, kita bikin begini. Oh saya bisanya cuma ini. Gitu, kamu mau terima saya punya caranya begini. Gitu, saya nggak mau berubah, nggak mau. Nah itu nggak bisa perusahaan agile. Pelatihan nggak mencukupi, terus pengembangannya masih tradisional. Ini penelitian. Gitu, jadi dari bos, manajemen, sampai si pegawainya yang nggak mau berubah. Lanjut. Nah, kalau ada doing, practicing, jadi kita melaksanakan by do, langsung geradak gitu. Ada, tapi dia hanya melaksanakan tok. Itu naiknya cuma 20% benefit. Tapi benefitnya itu cuma 20% naiknya. Tetapi kalau mindsetnya berubah, diputar dibalik ini semua orang, itu bisa sampai 3 kali lipat. Next. Nah, gimana sih caranya supaya agile? Jadi kalau kita punya yayasan, punya grup, punya tim, itu ada 2 orang. Biasanya kalau kita membuatkan kontainer baru, tempat baru. Misalnya ada satu grup ini, grup kita, media, 5 orang di media. Atau ada kita misalnya punya apa aja, di yayasan apa ada aja sih ya? Media, fundraising, ya kan? Terus bagian accounting, ada Safari Dakwah sendiri. Ternyata di grup ini, kita harusnya membuat kontainer. Jadi misalnya pimpinan Safari Dakwah ngambil cuma 1 orang, dipindahin dulu. Nih, gue mau begini, lu bikin begini, 1 orang. Ya, nanti baru diajakin lagi orang yang kedua. Misalnya dari grup cewek-cewek, misalnya di mana? Yayasan. Misalnya kita siapa nih? Dari 5 orang, dicari nih. Oh 1, 2, 3, 4, 5. Oh yang mau gampang diajak, yes, itu 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini kita ambil 1 atau 2 orang, kita angkat, kita ajak. Yang 3 nggak usah diajak dulu. Karena apa? Mereka virus. Karena dia nggak akan berubah, gitu. Jadi kamu mau ngomong apapun nggak akan berubah. Jadi kita ajak 1. Misalnya media. Oh saya ambil Bang Okta. Habis Bang Okta kita ambil Bang Said, gitu kan? Oh ternyata mereka bisa nih ikut. Nanti di copy paste ke Rizky, ke siapa, gitu. Tapi kalau sudah nggak mau ya nggak bisa. Terus berikutnya. Nah nih. Tidak semua orang mau berubah. Makanya itu yang 3 itu, ada 3 orang satu grup, hanya 1 orang yang kita ambil. Gitu. Misalnya di yayasan gitu, pimpinannya siapa? Ngambil di satu grup misalnya divisi fundraising ada 5 orang atau 3 orang. Itu yang 3 nggak 3 orang diambil cuma 1 aja yang mau berubah. Yang 2 ini nggak usah diambil, nggak usah diajakin. Memang prinsipnya gitu. Kenapa? Kalau kita ajakin, ini orang 2 ini bakal nolak. Kita mau apa dia nggak jalan, udah. Mau disuruh apa dia udah. Misalnya kita minta list ya 200 orang hari ini, dia nggak jalanin gitu. Ya sudah lama-lama tinggalin aja. Karena nanti kalau yang jalan 1, yang ini yang 2 kita SP kita buang. Karena itu yang merusak. Karena kita nggak akan berubah, gitu ya. Jadi ini salah satu cara buat kita merubah. Misalnya Mbak Eka punya satu tim 5 orang. Pak Ade misalnya nyuruh, nih bikin begini. Ternyata di satu tim hanya cuma 2 orang yang mau, yang 3 nggak mau. Yang 3 nggak usah diajakin, nggak usah dipaksa, karena percuma, dia nggak akan mau berubah, gitu. Nah, yang 3 ini orang tinggalin aja. Kamu jalan berdua sama teman kamu, habis gitu yang 3 ini tahu ngeliat, dia akan merasa mundur sendiri. Ya mundur sendiri, ya nanti dimundurkan. Itu prinsip agile. Karena kita mau si kapal ini cepat bergerak. Kayak kapal kecil-kecil but-but itu kita pengen gesit nih, ada ombak kanan kiri. Kalau orangnya nggak bisa gimana? Itu prinsipnya. Lanjut. Nah, fungsi leader di sini membangun kapasitas orang lain. Kalau dulu leader merintah. Kalau sekarang kebalik, leader itu tanya ke bawah. Karena dengan syarat si bawah ini yang tahu lapangan. Misalnya Safari Dakwah. Gitu kan, saya nggak tahu, misalnya saya ditunjuk jadi leader kan, saya nggak tahu nih tentang Safari Dakwah mesti gimana. Yang pertama kali yang saya tanya orang yang sering berangkat ke sana, keluar, nanti beliau cerita, oh kalau mau kesini kita menghubungin IO, oh kalau mau begini harus begini, untuk dapat duit lebih banyak harus begini, gitu.
leader mendengarkan, habis itu ditampung gitu. Nah, leader nanti ngitung cost mana yang paling rendah atau apa, baru nanti mengeksekusi gitu. Tetapi kalau kita sekarang sistemnya leader itu servant. Jadi leader itu ya sudah, kamu jalan, karena kan kita udah gaji ya gitu. Ya kamu ide ada, jalanin gitu. Gitu. Tapi syaratnya sebagai leader jangan suka mau jadi pusat perhatian. Sudah nggak zaman sekarang. Mendengarkan, terus membangun kapasitas orang lain. Misalnya kayak di tempat saya, kalau di media, kalau saya sama Rizky itu, Ki, kayak kemarin, Ki, training ya Ki ya, gitu. Karena kita sekarang harus manage, target kita punya sekian orang anak magang, karena cost bayar ads itu kemahalan, 2.750.000 sebulan 2 minggu, terus sebulan 5 juta. Ngapain saya bayar 5 juta? Gitu kan? Saya pakai anak magang, saya tambahin, kamu training. Gitu, hari Minggu dia ikut training saya. Ayo kita training di luar, nge-manage. Gitu, kita manage tuh. Gitu, jadi karena buat kita ini udah costnya kurang. Nanti habis itu kita cost, oh pakai robot, gitu ngerjainnya. Nah, ini yang kita manfaatkan. Lanjut. Nah, setiap orang harus self awareness. Self awareness itu apa? Setiap hari itu kita nanya sama diri kita. Fungsi coaching itu apa? Nanya sama diri kita. Jadi misalnya saya tuh setiap pagi itu ada email dari tempatnya Mas Pengindar, masuk, twing, kemasukan sekian juta, tiba-tiba pemasukan 900.000, kepala pusing pagi-pagi dapat email, setiap hari dapat laporan dari Persera, oh sekian, berarti ini harus apa yang mau diapain, gitu kan? Kita mikir tuh, oh begini, harus begini, belum nanti supply apa, change manajemennya harus bagaimana. Terus nanti ngomong ke Yung kalau telat SP, gitu aja. Saya nggak peduli tuh Bang Indar ya, Bang Indar. Kemarin Yung kena SP gitu. Sekali lagi keluar. Gitu, karena kita sekarang mau cepat gerakannya. Gitu. Karena costnya besar ya. Ya kamu yang nggak cepet, nggak bisa ngikutin cepet, ya kamu keluar aja. Gitu. Itu, dan kita harus nanya sama diri kita apa yang kita dapat, apa yang harus kita lakukan. Terus habis itu kontrol, transparansi, semua harus terbuka. Saya terbuka tuh sama anak-anak Gonam, bilang, ini loh, kita ini sekarang pengeluarannya sekian, terlalu besar, operasionalnya besar, gitu. Apa yang harus dilakukan? Terus menunya gimana? Gitu. Nah itu, terus bagaimana manajemennya? Manajemennya itu misalnya, nah ini nanti ada lebih menarik lagi tentang bagaimana kita berkembang sebagai tim, walaupun cuma sekian orang. Next. Nah, yang paling penting adalah bagaimana pikiran itu bekerja. Bagaimana kita pikiran ini bekerja, ini harus ada, harus tahu timnya ini bagaimana. Next. Ini namanya neurodominance. Pernah saya jelaskan kalau nggak salah di yayasan, tapi mungkin sebagian belum dengar tentang bagaimana pola orang berpikir. Satu, ada orang spontaneous, ada reasoning, ada orang spesifik, ada orang feeling. Coba next. Nah, orang reasoning itu apa? Suka ngeritik, realistis, logika, analis, profesional. Ini orang reasoning, harus realistis gitu. Saya salah satu yang realistis gitu, realistis. Ada lagi orang yang spontaneous, spekulatif, orangnya tukang spekulasi, terobosan, berpikir besar, suka penasaran, suka ngambil resiko. Nah ini ciri-ciri yang orang spontaneous ini suka berubah-berubah. Baru kita ngobrol begini keluar ide A, habis gitu enggak berapa jam ngobrol keluar ide B, habis gitu sudah rapat selesai kita putuskan B nih, keluar C gitu. Itu orang spontaneous. Orang spontaneous ini bagus, tapi harus dikontrol karena ide-idenya bagus gitu. Mungkin kita nemu di tim kita misalnya si A orangnya begitu, bukan orang yang mencela-mencela, tapi ide-idenya itu yang harus kita gimana caranya eksekusi gitu. Itu orang spontaneous. Jadi kalau saya punya partner spontaneous, oh berarti saya harus ngapain, harus tahu itu ya. Terus ada lagi orang feeling. Orang feeling ini empati, suka kesian. Ini orang-orang yayasan, kerja di yayasan mungkin dulu kan mau kerja kan kayak gitu kan, rata-rata mungkin orang feeling, saya nggak tahu nih. Terus perasa, sensitif, mungkin dibilangin sedikit marah gitu kan, mungkin ya, karena kan bentuknya yayasan kan, karena kesian kan, empati pekerjaannya mungkin bisa jadi. Terus habis itu ada yang spesifik.
rencana prosedural, ya kan? Waktu itu Pak Ade ya, kalau nggak salah ya, spesifik ya Pak Ade. Itu harus detail. Nah, gimana ngadepin orang spesifik? Kayak Pak D misalnya spesifik. Ya, kamu harus kasih data, nggak usah banyak ngomong kanan kiri, kasih data nih Pak D, ini datanya begini, selesai. Ya. Ngadepin orang reasoning kayak saya realistis, ya kasih hitungan. Nah, gimana ngasih orang feeling? Nah, ini orang reasoning sama orang feeling berlawanan. Sudah pasti itu. Orang spontaneous sama orang spesifik berlawanan. Jadi kalau suami istri, ya itu juga begitu juga. Mungkin punya laki yang spontaneous. Misalnya saya sama istri saya feeling, saya reasoning. Benar gitu. Karena saya mintanya apa-apa kan harus, ini datanya mana? Oh ini jelas dong, yang jelas gitu. Sedangkan perempuan yang istri mungkin enggak. Loh ini tuh harus begini, begitu. Jadi ngomongnya juga harus gitu, harus detail. Jadi juga orang feeling mungkin diajakin ngobrol di kafe selesai gitu, ajak makan di luar selesai gitu. Next. Nah, dalam percakapan mau ngebedain kan orang reasoning yang mana? Kalau orang reasoning ini orangnya logis, rasional. Terus orang spontaneous, potensi. Nah, Syekh Ahmad ini kayaknya spontaneous kayaknya. Syekh Ahmad. Jadi suka berubah-berubah kan? Itu ide. Gimana kita nyaranya mengeksekusi. Jadi kalau saya, Pak Helmi Alamudi itu juga gitu. Partner saya juga. Itu hari ini baru ngomong, nanti di jalan nih udah berubah nih, kayaknya yang ini aja gitu. Oh nggak bisa, saya orang reasoning gitu, kontrol gitu. Oh ini bisa dieksekusi, ini enggak. Ini bisa dieksekusi cepet, ini enggak. Ini bahaya nih. Apa? Bagusnya, ini ide-idenya bagus. Yang kita nggak kepikiran, orang spontaneous itu pasti kepikiran. Nah, kita pakai orang spontaneous ini untuk ide. Kita punya ide apa nih? Gitu. Misalnya kan Cak Camat ini mau bikin menu apa nih kira-kira gitu kan? Nah itu ngasihnya itu orang spontaneous. Saya reasoning. Nah, orang seperti saya harus punya partner kayak Bang Abi. Nah, kenapa saya ngasih pekerjaan itu ke Bang Abi, itu dapur Bang Abi. Bang Abi ini tolong nih dapur gitu. Bang Abi itu detail dan dia tahu eksekutor. Kalau saya orang sistem saya buatin gitu. Tapi kalau suruh eksekusi bisa, cuman agak lambat. Saya punya kekuatan di 3. Bahayanya saya spesifik spontannya sama ini itu cuma beda di bawah 3%. Bahayanya bingung. Jadi kok ketemu sesuatu gitu mau dikerjain, jangan-jangan begini. Makanya butuh partner. Saya kalau mengerjakan sesuatu butuh partner. Makanya ngobrol sama Bang Abi, ini ada masalah gini. Bang Abi, udah gini aja deh, gue ngatur. Gue begini, udah lepas. Dan kalau sudah ngasih, jangan ngatur-ngatur lagi. Gitu. Tahu-tahu beres aja gitu. Oke? Orang feeling, rasa, empati, dengerin aja. Lanjut. Nah, dari segi berbelanja. Kalau orang reasoning itu nyari fungsinya, dilihat dulu fungsinya, biayanya, harganya, terus dilihat spesifiknya spesifikasinya itu dilihat. Gitu. Jadi nggak butuh handphone keren tuh nggak butuh gitu. Yang penting bisa dipakai udah selesai. Kalau orang spontaneous itu harus yang inovatif, ngikuti yang baru nih, handphone baru apa nih, iPhone apa nih, wah ini apa gitu. Itu inovatif, unik, nggak mau ada yang sama gitu. Wah ini banyak, orang banyak, sudah banyak. Kalau ngobrol sama Syekh Ahmad gitu kan, ini sudah banyak ini gitu kan, gitu. Karena carinya yang unik. Nah makanya kalau kita mau cari yang unik-unik, biasa datang ke Syekh Ahmad. Syekh Ahmad nih kalau yang unik gimana nih? Ya ini gitu. Hah? Nah, kan pemikirannya begitu kan. Sudah banyak yang pakai gitu kan. Yang banyak di sini Realme. Nah, spesifik itu keamanan. Biasanya udah lah yang merek aja lah, yang jelas-jelas aja lah gitu. Itu yang orang-orang spesifik. Pak di banget kan. Gitu, reputasi yang jelas. Jadi sudah merek, ngapain gue beli merek ini gak jelas gitu. Orang feeling ini gampang jadi follower. Karena dia pokoknya happy-happy melihat orang ini ikut. Gitu kan, oh ada model baru nih ikut. Apalagi nanti lihat Tasya Farasya, lihat siapa dia lagi bikin apa, ikut nih orang-orang ini. Gitu. Jadi karena mereka feeling gitu pakainya. Nah, bentar. Bahayanya kita nggak tahu kelemahan kita. Bukan kelemahan, namanya blind spot. Jadi kita harus tahu, misalnya kita semua punya 4 partnya. Yang terkuat mana,
Itu bisa dibuat, kita bisa analisa. Nanti yang terlemah kasihin ke orang lain. Gitu. Jadi kalau saya, karena saya reasoningnya kuat, feelingnya nggak kuat, misalnya di keluarga, oh istri saya deh yang ngomong deh sama orang itu gitu. Kalau di pekerjaan juga gitu. Dulu di konstruksi saya punya mandor. Udahlah kamu ngomongnya nggak enak sama orang, pakai perasaan nggak ngomong deh sama itu. Gitu. Nah, feeling kalau mimpin, nah ini dia nggak jarang ngeluarin SP. Gitu. Orang feeling yang mimpin nggak bakal ngeluarin SP. Gitu. Tapi kalau orang reasoning mungkin, yuk kamu udah berapa kali tak bilangin kamu mau dapet SP. Itu saya nggak peduli gitu, nggak enakan sama Bang Indar. Nggak, Bang Indar bilang anak yang nanti yang nulis, anak yang tanda tangan. Ya memang ya saya tanda tangan, jadi bikinin SP sekali 2 kali out gitu. Gitu. Nah, sudah next. Nah ini teman-teman harusnya ngisi. Saya termasuk yang gimana? Kenapa? Kalau teman-teman ngisi yang ini, nanti tanya timnya, misalnya Bang Amar, Bang Ajin, sama 5 orang atau 4 orang, itu reasoningnya berapa persen, kira-kira aja. Diisi, oh saya tipikal yang ini nih, gitu. Nanti dibikin timnya, saling kerjasama diikat. Gitu. Misalnya, di ruangan atas itu, ada siapa sih di ruangan? Mbak Linda, Mbak Siska, Mbak siapa? Itu satu. Berapa? Oh, per tim ya, bukan satu tim di satu ruangan, bukan? Oh bukan? Oh beda. Nah misalnya ada misalnya timnya siapa, Mbak Siska atau siapa, itu bikin nih begini, nanti tahu orangnya bagaimana. Kenapa ini penting? Karena nanti kita bisa ngatur orang itu dari sini. Gitu. Next. Nah, ada sisi profesional, ada sisi personal. Profesional ini di saat kerja. Personal di saat di rumah. Itu ada selisih. Jadi umumnya itu beda. Makanya kalau kita ngelihat, orang ini kalau di kerjaan kok beda ya sama di rumah. Gitu. Misalnya suaminya atau istrinya atau apa gitu. Kok kalau di rumah beda gitu. Memang kerja otaknya manusia ini beda. Gitu. Jadi kita harus penting kita tahu ini. Ini sangat penting banget. Jadi ini namanya assessment profiling, penting banget. Bisa dilakuin kayak kemarin itu yang saya di yayasan. Terus kalau enggak bikin sendiri. Bisa juga pesan, tapi kalau saya ini bisa dilakuin sendiri. Kenapa profiling ini penting? Buat saya, dulu saya megang perusahaan jarum, anak perusahaan jarum itu ada 13. Saya pakai sistem kayak gini, Ericsson pakai sistem kayak gini, Telkomsel saya pakai sistem sama mirip kayak gini. Gitu, karena biar gampang ngaturnya. Lanjut. Nah, ini tadi nih, tim. Misalnya Pak D pemimpinnya. Terus di situ kalau mau ngomongin manajemen Pak D atau siapapun teman-teman yang leader di Safari Dakwah, harus orangnya mau menerima dulu. Harus. Jadi pada saat kamu ajak ngobrol, anaknya bisa diajak ngobrol, lanjut. Kita ngomongin tentang diri kita, ini apa yang mau dilakuin, actionnya kapan. Terus nge-manage-nya, self-managementnya, ini juga harus. Tetapi kalau si orangnya sudah nolak, self-denial namanya, diri saya nggak mau. Saya maunya ini, Pak D kalau mau terima saya begini aja Pak D, kalau nggak mau ya nggak usah, terserah Pak D deh, gitu. Itu self-denial. Itu sama aja orang sakit, dia nggak mau ke dokter. Jadi mau misalnya saya dokter, dia dibawa ke saya nggak mau nanganin gitu. Ngapain saya nanganin? Karena dia nggak mau sembuh. Gitu. Jadi kalau orangnya dari bilang nggak mau di coaching, nggak mau di training, ya sudah, ngapain kamu diajakin? Biarin aja. Jadi itu kebijakan manajemen, mau di SP kayak, mau dia apa terserah. Karena dia tidak mau berubah. Self denial namanya. Nah ini kita di Hijrah Coach, orang kayak gitu nggak usah ditanganin, buang aja. Gitu. Kita nggak usah nanganin orang-orang begitu, ngapain? Tapi kita mau menangani orang yang dia mau diajak ngobrol, bisa diajak target, bisa diajak manajemen. Gitu. Next. Udah lanjut, ini Agile Coaching, lanjut lagi. Nah, teman-teman, kita cuma butuh satu hal, be, do, sama have. Be itu apa? Be itu karakter si orangnya. Gitu sih, misalnya potensi orangnya, Mbak analisa orangnya begini gitu kan. Oh ini cocoknya gitu, jaringannya banyak nih, berarti dia ditempatkan apa? Do-nya apa, actionnya? Tanggal sekian dia harus ngasih apa gitu, ada do, action tuh harus ada.
nanti dapat have-nya. Have ini tujuan, goalnya. Makanya saya bilang waktu dulu, oh kamu bisa apa? Bisa begini-begini. Ya, kamu minggu depan harus bikin ini ya.